Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka hamidum majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Atas kehendaklah kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang penuh dengan maghfirah. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, penutup dari sekalian Nabi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kita berada pada malam ke-21. Berarti tidak lama lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Waktu itu memang terlalu cepat. Tidak terasa itu. Sudah malam 21 itu berarti malam ganjil. Maka Rasulullah mengingatkan supaya kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, cari pada malam-malam 21, 23, 25, 27, 29. Dan malam-malam itu adalah turunnya Al-Quran. Selama ini kita akan turun Quran 17 Ramadan. Bertentang Al-Quran itu. Kan Quran mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, kan? Sesungguhnya kami turun Al-Quran itu pada malam Qadar. Bukan tanggal 17. Malam Qadar itu malam Al-Quran diturunkan. Jatuh pada hari Senin. Senin Nabi dilahirkan. Senin Al-Quran diturunkan. Jadi kalau mau cari silakan tanggal 20 ke atas. Itu namanya malam Qadar. Di malam-malam Qadar itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Pada malam itu kalau kita beramal ibadah itu nilainya tinggi sekali itu, Pak. Ya. Jadi kita beramal itu sama dengan 1000 bulan. Satu malam itu 1000 bulan itu. Kalau 1000 bulan kalau diperhitungkan umur kita berarti 84 tahun itu. Kalau kita mendapat malam Lailatul Qadar. Dan malam itu memang berdasarkan penelitian NASA. NASA dari Amerika itu
dapat menemukan, tapi mereka sembunyikan. Malam itu, besok paginya dingin, ya. Meteor tidak bekerja. Itu ditemukan para ilmuwan NASA itu. Ilmuwan NASA itu. Jadi itu merupakan bukti ilmiah. Sampai ada seorang sampai heran itu, orang barat heran. Kenapa kok Nabi itu kan, Muhammad itu kan orang Arab, dianggap orang Badui. Kok tahu seperti itu? Nah, memang Nabi tidak tahu, tapi Allah yang beritahu. Oleh karena itu, mari kesempatan salah satu keutamaan bulan Ramadan itu kita dapat ketemu dengan turun Quran, dan ada suatu malam namanya malam Lailatul Qadar. Malam di mana Allah menurun Al-Quran, dan malam di mana kalau kita beramal itu nilainya sama 1000 bulan. Keutamaan kedua puasa Ramadan itu kan, puasa itu artinya al-imsak fitratan. Imsak itu menahan diri. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sedang makan sahur, imsak, itu belum waktunya. Kita berpuasa itu mulai dari terbit fajar, bukan imsak. Imsak itu hanya sifatnya itu mengingatkan agar kita hati-hati. Berpuasa mulai terbit fajar itu. Dari fajar itu kita mulai puasa. Fajar itu kita mulai melaksanakan sholat subuh. Itu standarnya itu fajar, bukan imsak. Demikian pula kalau kita mau berbuka itu. Jadi kalau al-imsaku fitrata tulul fajri ila ghurus syamsi. Jadi puasa itu imsak, menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu ingat itu, terbit fajar, terbenam matahari. Bukan ajan. Ajan dengan buka itu masih ada waktu 10 menit. Jangan menunggu ajan. Ada waktu 10 menit itu. Kita cepat-cepat berbuka. Karena orang yang cepat ta'ajjala berbuka itu sangat dicinta oleh Allah. Cinta oleh Allah itu. Makan sahur ditakhirkan. Jadi kalau sekarang jam 5 kurang seperempat subuh ya, makan sahur itu paling tidak itu 4:30 kita makan sahur. Jangan terlalu malam. Kalau malam kan nanti paginya lapar lagi, lemes lagi itu. Itu ya. Jadi tulul fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah. Jadi terbit fajar sampai terbenam matahari, ma'an niyah itu harus dengan niat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian berpuasa itu niatnya harus sebelum fajar. Harus ada niat. Kalau tidak niat berarti puasa tidak sah. Puasa tidak sah itu. Malam yad isyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa tidak memasang niat pada malam sebelum fajar, fala siyama lahu. Dia tidak termasuk orang berpuasa itu. Maka niat itu rukun daripada puasa. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu boleh Anda niat setelah sholat subuh, boleh. Itu sunnah. Tapi puasa wajib itu diniatkan sebelum fajar. Ingat itu. Agar puasa kita diterima oleh Allah SWT. Kemudian keutamaan berikut adalah dalam hadis Nabi mengatakan, kullu amali ibni adama yuda'af isrina ila sab'ami'atan da'fin. Kalau kita berpuasa dalam bulan Ramadan, semua amal kita lakukan itu. Sholat wajib kita, sholat sunnah kita, sedekah kita, infak kita, baca Quran kita.
Kalau dalam bulan Ramadan ini Allah memberi pahala dari 10 ila sab'ami'atan da'fin. Allah akan memberikan pahala dari 10 sampai 700. Coba bayangkan itu. Luar biasa banyaknya. Beda dengan di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan itu 1 sampai 10. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa beramal membawa satu amal, maka Allah melipat gandakan 1 sampai 10. Termasuk baca Quran. Satu huruf 10 pahala itu. Alif lam mim itu berarti 30 pahala. Saya tidak mengatakan alif lam harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. 3 huruf berarti 30 pahala. Jadi Allah melipat gandakan pahala yang luar biasa. Dan keutamaan yang berikutnya adalah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, dalam bulan Ramadan itu insya Allah dosa-dosa kita itu diampuni. Tapi dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar tidak bisa diampuni. Membunuh, berzina, korupsi, berdusta itu tidak diampuni. Dosa-dosa kecil yang kita lakukan, misalnya ngerumpi, misalnya hasad, dengki, iri hati, adu domba, itu akan dihapus oleh Allah. Maka Nabi mengatakan, man sama Ramadan, barang siapa melaksanakan puasa, man qama Ramadan, barang siapa mendirikan sholat malam, man qama Ramadan, man sama Ramadan. Barang siapa melaksanakan berpuasa atau sholat malam hari itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Iktisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan tidak dosa besar, dosa kecil itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari, dan terakhir karena waktunya tinggal 5 menit ini, yaitu dengan insya Allah dengan ibadah puasa yang kita lakukan, Pak. Dan itu harus ikhlas, kan? Bukankah kita menyebutkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadah hidupku, matiku hanya untuk Allah. Maka dari itu di ibadah puasa yang kita lakukan, insya Allah melahirkan manusia yang mulia. Melahirkan manusia bertakwa. Bukan jabatan, bukan harta benda, bukan kedudukan, tidak. Orang yang mulia adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Karena perjalanan spiritual kita 1 bulan itu, kita mampu mengendalikan nafsu kita dari fajar sampai terbenam matahari. Itu kan mendidik kita disiplin, didik kita menjadi orang yang sabar, kan? Kalau nggak sabar ya mokel itu, Pak. Mokel. Jadi disiplin, sabar, mampu mengendalikan nafsu biologis kita. Maka nanti akhir Ramadan itu akan melahirkan manusia yang bertakwa. Maka Quran mengatakan la'allakum tattaqun, agar supaya mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Itulah kita cari. Bukan jabatan, bukan kedudukan, tapi takwa itulah manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti kita dapat fasilitas banyak sekali, Pak. Fasilitas pertama, kita akan mendapat barakah dari langit dan bumi. Kedua, Allah akan memberikan kita garis furqan. Ketiga, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan kita. Keempat, Allah akan memudahkan segala urusan. Dan kelima, Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak diduga-duga.
Dan insya Allah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita dan memasukkan kita dalam surga Jannatun Naim. Demikianlah Bapak Ibu sekalian berbahagia, karena waktunya 1/4 jam saja, saya kira ini saja. Mudah-mudahan mungkin satu kali lagi subuh mungkin tanggal 20 saya terakhir, ya 2 kali saya. Jadi ini saja yang sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat, menggugahkan semangat kita terhadap beramal ibadah, kesempatan terakhir bagi kita. Kita nggak tahu kan, apa tahun depan masih ketemu Ramadan kan, tidak tahu kan, tidak tahu. Jadi kita itu siap-siap, namanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Kapan kematian kita tidak tahu. Itu milik Allah. Maka kita harus mempersiapkan diri untuk mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.